selamat datang di tutorial channel. Jadi saat ini saya akan menjelaskan apa itu Bandicam. Di Bandicam ini adalah perangkat lunak yang dapat merekam tangkapan layar atau mengambil tangkapan layar ya. Contohnya yaitu misalnya kita ingin merekam layar kita ini, atau kita ingin meng-SS atau screenshot layar di laptop kita. Oke, jadi yang pertama saya akan jelaskan dari para atas. Semuanya satu persatu secara lengkap. Oke, jadi ini ada select recording area. Kalau kita ketik di panah kecil ini akan keluar 4 ini ya. Saya akan menjelaskan dari select recording area. Jadi kita bisa memilih bagian yang ingin kita rekam, dari bagian luarnya atau dalamnya. Contohnya kita akan merekam bagian dalam. Jadi dia akan muncul seperti ini, ada kotak. Ini bisa dibesar atau kecilkan. Oke, kita akan misalnya kita tekan record, ini akan berjalan recordingnya ya. Oke, saya akan stop. Bagaimana hasilnya kita lihat dulu di sini. Oke, ini dia hasilnya. Jadi hasilnya itu seperti itu. Dia bagus nampaknya ya. Hanya nampak di situnya saja, jadi tidak ada nampak yang lain. Oke. Lalu lanjut kita ke bagian kedua, ada rectangle on the screen ya. Dia akan merekam dalam bentuk persegi panjang. Jadi ada banyak size-nya. Ada size persegi panjangnya, rasionya berbeda-beda semuanya ini ya. Saya akan menggunakan yang paling sering digunakan, yaitu ini recently used size. Ini adalah size yang paling sering digunakan orang atau yang digunakan kita ya, yang paling sering. Tentu saya akan gunakannya yang ini full screen ya, full screen. Jadi dia akan penuh. Jadi ini juga bisa kita besar kecilkan juga ini. Contohnya kita akan kecilkan, hanya mau merekam sampai sini bisa semuanya ya. Lanjut ke yang ketiga, full screen. Full screen ini merekam seluruh layar ini. Jadi dia tidak terkecuali aplikasi apapun yang kita buka, dia akan merekam semuanya. Yang terakhir adalah round mouse. Saya kira ini harus saya jelaskan paling dalam. Ini dia untuk biasanya membuat tutorial. Contohnya itu misalnya kita akan membuat tutorial ini recycle bin, caranya ya kan. Pertama-tama masuk ke dalam recycle bin. Saya akan contohkan ini, saya akan rekam ya. Dia hanya merekam bagian sekitar kursor. Misalnya kursornya kita arahkan di sini ke recycle bin. Lalu misalnya kita buka recycle bin kita. Jadi dia akan merekam hanya di sekitaran recycle bin ini saja. Oke, contohnya coba kita lihat di sini hasilnya ya. Kita tekan di videonya ini. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, di sini hasilnya. Dia hanya akan menampakkan bagian kecilnya saja yang paling dekat dengan kursor kita itu yang kursor kita yang sedang bergerak ini. Oke, saya kira cukup untuk di record yang round mouse-nya. Lalu di sebelah kanannya ada lambang ini PS, stick PS atau game. Ini untuk merekam dalam mode game. Jadi dia lebih performance-nya lebih bagus ya dibandingkan yang ini, karena dia seperti yang kalian tahu kan, kalau game itu dia lebih banyak memakan performa laptopnya ya. Jadi dia harus merekamnya pun harus bagus. Ini yang terakhir, yang ketiga ini ada di HDMI. HDMI ini bisa untuk merekam muka kita atau webcam muka kita, atau bisa juga disambungkan dengan misalnya kita ingin merekam game di PS kita. Kita bisa colokkan kabel HDMI ke sini, ke laptop ini gitu, atau ingin merekam yang lain bisa pakai kabel HDMI. Lalu yang ini ada add webcam overlay. Ya, jadi ini hanya menampakkan muka kita. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian ingin menampakkan mukanya, bisa tekan add webcam overlay to video ini. Jadi dia akan muncul mukanya ya. Saya akan memberitahukan settingannya ini. Ini add webcam overlay to output video file ini. Jangan pilih yang lain, baru pilih ini. USB kita biasanya pakai webcam bawaan laptop saja ya. Lalu udah, kita jangan tidak menggunakan chroma key karena kita tidak punya background yang hijau.
atau green screen. Biasanya itu dipakai YouTuber ya, green screen ini ya. Nanti kami akan membuat videonya lagi tentang cara menggunakan green screen. Lalu sound ini, pilih record sound ini kita centang apabila kita ingin merekam suara kita. Lalu kita akan memberitahukan settingannya. Ini ada speakernya, itu kita pilih speaker Realtek Audio. Mikrofonnya juga mikrofon Realtek Audio. Volumenya kalau bisa dibesarkan saja 100%. Jadi dia muncul di sini nanti kalau kita sedang ngomong, kalau mic-nya masih berfungsi ya. Dia akan muncul seperti ini di sini. Oke. Saya kira itu saja untuk bagian webcam dan soundnya. Lalu ke kanan lagi kita akan muncul apa ini? Recording settingnya. Jadi ini ada show mouse cursor. Ini kita ingin menunjukkan atau tidak kursor mouse kita. Kalau kita tidak ingin menunjukkannya bisa kita matikan ini. Kita pingin kita bisa hidupkan lagi. Baru size-nya ini ada banyak, ada 100. Misalnya kita mau buat 150. Ini jadi lebih besar ya kursornya ya. Kita biasanya buat 100% saja lah. Add mouse click effect ini untuk biar orang jelas di mana kursornya. Jadi dia akan nampak merah-merah seperti ini yang digambar ini ya. Baru add mouse highlight effect, dia akan nampak seperti kayak ada yang mengikutinya yang merah-merah ini. Oke, play mouse click sound while recording. Ini tidak usah, saya pikir tidak usah dihidupkan ini ya. Lalu masuk lagi kita ke ini ada add text overlay. Jadi dia bisa kita menambahkan teks seperti contohnya misalnya kita ingin membuat apa ya. Kita caranya itu adalah dengan edit. Ya misalnya kita ingin buat tutorial Bandicam. Jadi dia nanti di rekamannya akan muncul di atas sini, di kiri atas ini ya. Tutorial Bandicam di sini. Jadi kita bisa setting misalnya kita ingin buat ke tengah, ke kanan, ataupun misalnya kita pengen buat di bagian bawah kiri, bawah kanan juga bisa, bawah kanan ya. Terserah sesuai dengan kemauan kalian. Oke, warna pun bisa diganti. Ini misalnya kita ingin ganti warna dalamnya, misalnya kita ingin ganti jadi warna biru. Lalu kita jangan lupa tekan OK ya. Oke. Nah, luarnya misalnya kita pengen pakai putih. Nah, jadinya nampak seperti ini nanti ya. Itu tergantung selera. Saya rasa tidak usah ditaruh add text overlay itu video ini ya, kecuali kalian ingin memulai YouTube bisa lah. Oke, ini ada tombol rec, kalian sudah tahu lah untuk merekord. Baru ini untuk pause recording kalian, dan ini ada capture image, dia itu untuk menangkap SS atau screenshot dari laptop kalian ya. Oke, contohnya saya ingin men-screenshot ini ya. Nah, jadi ini akan terekam seluruh layar, akan terfoto seluruh layar saya. Ini dia bentukannya. Nah, oke, bisa dilihat ya. Karena kita tadi itu pilihnya yang mouse, yang around mouse. Jadi kalau kita pilih yang full screen, terus kita tes capture image, dia akan muncul lagi, dia bentukannya itu full screen. Nah, ini dia full ya, full screen. Oke. Jadi saya rasa sudah cukup untuk yang di bar atas. Saya akan lanjut ke bar bawah. Ini ada di home ada 3, ini ada get started, ada video dan image. Jadi get started ini dia ini semuanya ini sudah saya jelaskan tadi itu ya. Ini semua sudah saya jelaskan, jadi saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi. Lalu video. Jadi ini untuk melihat video kita dengan cepat, misalnya video yang terakhir kali kita rekam. Oke, baru ini juga ada image untuk melihat apa gambar yang terakhir kali kita screenshot. Misalnya ini tadi yang terakhir kali saya screenshot, munculnya ini. Bendy ini ya, langsung gampang dia melihatnya. Lalu masuk ke general, ini dia ada output folder. Ini adalah tempat kita menyimpannya. Di sini saya memilihnya untuk menyimpannya di download, lalu saya simpannya langsung di Bandi ya. Jadi saya buat folder sendiri. Kalian juga bisa buat, misalnya kalian hanya pengen taruhnya di dokumen saja, langsung di dokumen ini. Misalnya kita bisa select folder cuma di dokumen, jadi nanti keluarnya di mana, di dokumen. Lalu ini ada Bandicam window always on top.
Ya, ini diokekan saja. Lalu start Bandicam ini jangan, karena nanti ketika kita memulai Bandicam dia akan mengecil ke bawah sini, ke kursor saya yang saya nampakkan ini ya. Lalu run Bandicam on Windows Startup jangan, karena nanti Bandicam-nya akan muncul ketika kita baru saja hidupkan laptopnya. Lalu ini hotkey. Hotkey ini adalah pintasannya. Contohnya kita pengen dengan cepat merekam. Saya akan ini pertama itu F11 atau F12 gitu. Jadi saya ganti jadi R. Nah, misalnya kita ganti jadi R ya. Jadi kalian cara mengganti itu hanya tinggal tekan di R-nya ini. Lalu misalnya kita tekan di keyboardnya, misalnya kita buatnya T. Bisa langsung berganti dia. Jadi saya buatnya R saja ya, karena rec itu R. Jadi dia akan langsung merekam ketika aplikasi Bandicam-nya ini hidup. Contohnya saya akan tekan R. Oke, contohnya saya tekan R di sini. Nah, ini sudah berjalan ini aplikasinya, ini sudah hidup di sini webcamnya. Oke, saya tekan R-nya lagi untuk mematikannya. Dia akan langsung terekam di sini ya, di videonya ini ya. Oke, lanjut lagi ke pause hotkey. Dia ini untuk mempause-nya. Misalnya kita di sini saya pilih P untuk pause ya, karena kita ingin mau pause itu harus dia pakai P. Lalu show mouse cursor ini dia untuk menunjukkan kursor mouse kita. Jadi kita bisa nampak ini kursor mouse kita ini kemana atau tidak. Kan kadang ada yang tidak mau menampakkan kursor mouse-nya. Baru add mouse click effect, ini dia ada efeknya ketika klik seperti ada air-airnya gitu. Jadi dia nampak kemana aplikasi yang diklik kita. Lalu add webcam ini untuk menunjukkan kamera kita seperti biasa ya, yang sudah saya ajarkan tadi. Saya rasa dihidupkan saja. Kalau kalian ingin mengajar atau kalian hanya ingin merekam layar saja, jangan dihidupkan ya. Lalu image ini kita ada screenshot ini bagian screenshot ya. Jadi hotkey-nya itu saya buat C. Jadi karena dia capture itu C, jadi dia misalnya saya ketik C, di sini akan langsung terekam ya image-nya ini ya. Dia misalnya saya pilih yang full screen, lalu kita tekan C, nah ada bunyi dia langsung terekam, screenshot. Baru screenshotnya ini bisa dipilih dia mau menggunakan mouse cursor atau tidak. Lalu bisa pilih juga menggunakan logo atau tidak. Baru juga bisa pilih dia mau pakai suara atau enggak. Contohnya saya nggak pengen pakai suara, itu kan ada suaranya seperti ini. Saya nggak pengen pakai suara, saya mau senyap saja. Nah, jadi tidak ada suara crack gitu kayak lagi memfoto gitu ya. Baru formatnya ini ada banyak, ada PMP, PNG dan JPG. Saya biasanya pilih yang PNG, tapi kalau pengen pilih yang lain juga nggak apa-apa. Saya rasa itu saja tutorial dari kami. Jangan lupa aplikasi Bandicam Pro ini linknya ada di deskripsi ya, jadi tinggal download saja. Ini Bandicam-nya dan passwordnya itu akan kami taruh di deskripsi juga.